Alhamdulillah, terima kasih jamaah Anda masih bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Kisah yang menyedihkan dari Ibu Mumun tentang kehilangan anaknya, putra kesayangannya yang menjadi impiannya, harapan masa depan keluarganya harus hilang karena tetangganya yang telah dianggap oleh Ibu Mumun merenggut nyawanya, sehingga permintaan maaf tetangga Ibu Mumun pada saat Lebaran sampai sekarang telah tertutup dan terputus silaturahminya karena masih menyimpan rasa dendam dan kecewa atas kepergian anaknya. Nah, bagaimana Ustadz sikap Teh Mumun ini terhadap tetangganya dan kepergian anaknya yang sangat menyedihkan ini, Pak Ustadz? Baik, terima kasih Kang Bedu. Cerita dari ibu siapa tadi? Bu Mumun. Bu, yang namanya anak itu kan luar biasa banget ya buat orang tua ya. Anak yang diidam-idamkan, anak yang disayang-sayangi sama kita, tiba-tiba diambil oleh Allah, udah gitu lewat orang lain. Cerita ibu yang tadi, kecelakaan. Si ibu sampai hari ini belum bisa menerima, bahkan belum mau memaafkan. Orangnya sudah berkali-kali minta maaf, tapi si ibu belum mau memaafkan. Kenapa? Saya belum bisa nerima. Ustadz bayangkan, anak yang ditunggu-tunggu, diharapkan sama kita, bahkan kita berharap dia nanti yang melanjutkan keluarga kita menjadi orang yang sukses, membanggakan, sekarang sudah tidak ada. Ini gara-gara kamu, aku gak mau maafin kamu. Ibu punten, wa ma minkum illa dhaif wa maluhu ariyatun. Setiap kalian itu tamu, harta kita, anak kita itu titipan. Yang namanya tamu pasti akan pulang, dan yang namanya titipan pasti akan dikembalikan kepada pemilik. Anak kita ibu titipan dari Allah bukan? Kalau anak itu titipan, ketika titipan kita diambil sama Allah, apakah kita harus marah? Tidak. Kalau kita titipan kita diambil oleh Allah, anak kita diambil oleh Allah, marah, itu namanya kita tidak tahu diri. Makanya konsep kita dalam hidup adalah inna lillahi wa inna ilaihi. Inna lillahi, kita ini punya siapa? Punya Allah, dan akan kembali kemana? Kepada Allah. Ibu, bisa jadi juga ini adalah bentuk Allah cemburu sama kita. Ibu kenapa sampai tidak bisa memaafkan? Karena ibu saking sayang dan terlalu sayang sama anak. Ingat, ketika kita mencintai berlebihan kepada makhluk, Allah cemburu. Ketika kita ditimpakan rasa sakit dalam hati kita, rasa kecewa dalam hati kita, hati-hati, bisa jadi Allah di situ sedang cemburu. Kenapa? Allah itu cemburu ketika di hati kita ada selain Dia. Kita terlalu cinta sama anak, terlalu mengagung-agungkan anak, sampai lupa sama Allah. Akhirnya sama Allah apa? Diambil anak itu biar apa? Biar kita ingat lagi sama Allah. Maka tugas kita ibu, ketika ada orang lain yang bikin salah tadi, yang membuat anak kita enggak ada, yang lebih baik, yang terbaik adalah maafkan. Memang meminta maaf itu berat, tapi ada yang lebih berat, jauh lebih berat, apa? Memaafkan. Mudah-mudahan ibu-ibu yang di sini maupun yang ada di rumah menjadi orang-orang yang mampu memaafkan. Amin ya robbal. Dan kita berdoa mudah-mudahan anak-anak kita yang di rumah menjadi anak-anak yang soleh, sehat, selamat, dan insya Allah menjadi anak-anak yang sukses. Amin ya robbal alamin. Kang Bedu selaku orang tua, gimana sayang ke anak? Ya, saya sayang kepada anak, dan saya sadar Pak Ustadz juga pernah mengatakan bahwa anak itu adalah 4. Betul. Ya, bisa menjadi qurrata ayun, bisa menjadi anak itu adalah fitnah juga. Fitnah juga, cobaan buat kita. Cobaan buat kita juga, dan anak juga bisa menjadi musuh juga buat kita. Musuh buat kita, betul. Ya, mudah-mudahan Ibu
anak yang meninggalkan ibu menjadi qurrata ayun, menjadi anak yang soleh dan kepergiannya mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu bisa mengikhlaskan dan ibu juga jangan lupa untuk terus mendoakan. Betul. Sehingga kepergian anak ibu tidak menjadi kepergian yang sia-sia, tapi kepergian yang memang mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu ingin memberikan hadiah terbaik untuk anaknya, ibu tahu hadayal ahya lil amwat ad-du'a wal istighfar. Hadiah terbaik untuk orang-orang yang sudah meninggalkan kita, yang sudah wafat, dua, ad-du'a wal istighfar. Doain, mohonkan ampun. Hadiah terbaik itu untuk orang-orang yang sudah. Begitupun dengan anak ibu. Insya Allah dia akan senang kalau ibu senang di sini. Tapi kalau ibu makin sering meratapi, maka kasihan anak ibu yang di sini. Iya. Ditambah lagi akan menggerogoti psikis ibu. Betul. Ya, dan akan menjadi diakomodasikan menjadi penyakit khawatirnya Bu. Ditambah lagi hubungan dengan tetangga menjadi kurang harmonis, itu juga tidak baik untuk kehidupan ibu, karena kita hidup bertetangga harus terus berjalan dengan rukun dan baik seperti itu Bu ya. Mudah-mudahan setelah ini ibu bisa kembali merajut kembali silaturahmi yang sempat terputus, sehingga ibu bisa menjalani kehidupan bertetangga dengan rukun dan damai. Seperti itu ya, damai di hati dan juga damai dalam kehidupan ibu. Oke, baik, tepuk tangan untuk Ibu Mumun. Dan mudah-mudahan jawaban Ustadz Encep dan juga permasalahan Ibu Mumun juga mewakili pertanyaan jamaah yang ada di rumah yang memiliki permasalahan yang sama. Dan Ustadz mohon doanya agar apa yang tadi Ustadz sampaikan kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan hajat keinginan doa kita yang kita panjatkan Allah akan kabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon doanya Ustadz. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Takhassana bidil izzati wal jabarut wa tasamna bi rabbil mulki wal malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut wahdina wa najjina minal qaumil zalimin wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ja'alna wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wala taj'alna wa iyyahum min ahli su'i wa ahli dhur. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang soleha. Berkahilah mereka ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang yang sukses, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang berbakti kepada kedua orang tua dan bermanfaat untuk sesama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkahilah keluarga kami, jadikanlah apa yang kami kerjakan menjadi nilai yang ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, yang maha pengampun. Dosa kami banyak ya Allah, dosa kepada orang tua kami, dosa kepada orang tua kami, saudara kami, anak-anak kami ya Allah. Engkau maha pengampun ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Kami hina, kami banyak dosa ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, selalu lindungi kami dan tempatkanlah kami selalu dalam rahmat-Mu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustadz Encep untuk doa dan tausiahnya, dan terima kasih juga untuk seluruh jamaah yang sudah hadir di program Jalan Dakwah
yang disiarkan dari Masjid Al-Khairiyah. Terima kasih juga untuk DKM Masjid Al-Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di kawasan Cibede Pantai Indah Kapuk 2. Jangan lupa follow akun media sosial kami di @btv_id_official dan juga di @jalandakwah_btv_official. Jika ada memiliki pertanyaan silakan kirim melalui DM dan insya Allah akan dijawab oleh Ustadz kita. Dan bagi jamaah yang ingin hadir, pemirsa ingin hadir ya ke program Jalan Dakwah di Menara Syariah, silakan hubungi tim Jalan Dakwah atau sosial media kami dan ini tidak dipungut biaya alias gratis ya. Jadi jangan lupa saksikan terus Jalan Dakwah setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 pagi dan insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya tentunya hanya di Jalan Dakwah BTV. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu